Alhamdulillah ada dukungan semangat dari STY. Shin Tae-yong beri komentar mengejutkan soal timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi dan Irak. Saya harap chemistry Izzas, Hubner, dan Ridho dijaga. Saya mohon jaga kebugaran dan tunjukkan kalian bisa. Simak kata-kata dari Shin Tae-yong demi membakar semangat timnas Garuda jelang ronde 4. Wah wah wah, mengejutkan publik. Emil Audero, kiper timnas Indonesia, bikin pernyataan mengejutkan, "Ini bukan bayaran, saya cedera beneran. Saya sangat mengharapkan untuk bisa bermain lawan Arab dan Irak. Tapi apalah daya cedera sudah menghantui setiap pemain." Simak cerita lengkap Emil Audero kenapa bisa cedera seperti ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah ada dukungan semangat dari STY. Shin Tae-yong beri komentar mengejutkan soal timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi dan Irak. Saya harap chemistry Izzas, Hubner, dan Ridho dijaga. Saya mohon jaga kebugaran dan tunjukkan kalian bisa. Simak kata-kata dari Shin Tae-yong demi membakar semangat timnas Garuda jelang ronde 4. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara soal persiapan skuad Garuda menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria asal Korea Selatan yang sempat membawa perubahan besar dalam sepak bola nasional ini memberikan pernyataan mengejutkan yang langsung mencuri perhatian media, terutama karena menyangkut dukungannya terhadap pelatih baru Patrick Kluivert dan beberapa pemain andalan timnas Indonesia. Setelah resmi meninggalkan jabatannya beberapa waktu lalu, Shin Tae-yong jarang muncul di hadapan publik. Namun dalam sebuah wawancara singkat baru-baru ini, STY, begitu ia akrab disapa, menunjukkan bahwa meski tidak lagi berada di kursi kepelatihan, hatinya masih tertambat pada perjuangan timnas Indonesia. Saya berharap timnas Indonesia bisa menang melawan Arab Saudi dan Irak. Lolos ke Piala Dunia adalah harapan besar dan saya tahu kalian semua bekerja keras ke arah sana, ujar Shin dengan penuh semangat. Tak hanya itu, Shin juga menyampaikan dukungan terbuka kepada Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia yang dipercaya PSSI untuk memimpin skuad Garuda di fase krusial ini. Meskipun gaya melatih Kluivert diyakini sangat berbeda dengan dirinya, Shin memilih untuk memberikan dukungan penuh, bukan kritik atau tekanan. Untuk pelatih saat ini, Patrick Kluivert, saya mendukung penuh. Semoga apapun skema yang digunakan bisa berjalan baik dan berhasil. Saya percaya jika semua pihak bersatu, hasilnya akan maksimal, tambahnya. Komentar Shin ini menuai banyak perhatian karena biasanya pelatih yang baru lengser cenderung menjaga jarak atau enggan berkomentar. Namun STY membuktikan bahwa dirinya meninggalkan warisan bukan hanya dalam bentuk taktik, tapi juga semangat dan moral bagi para pemain muda yang pernah ia bina. Lebih menarik lagi, Shin Tae-yong secara spesifik menyebut 3 pemain yang menurutnya layak menjadi pilar utama di lini pertahanan: Jay Izzas, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. 3 bek ini memang menjadi sorotan sejak era kepelatihannya, terutama karena usia mereka yang masih muda namun telah menunjukkan kedewasaan dalam membaca permainan dan menjaga pertahanan. Saya harapkan Jay Izzas, Justin Hubner, dan Rizky Ridho bisa menjadi palang pintu utama. Mereka masih muda, punya chemistry yang sangat bagus, dan full power. Saya harap itu dimanfaatkan, ucapnya. Penegasan soal chemistry antara ketiganya bukan tanpa alasan. Selama masa kepelatihannya, Shin memang membangun pondasi kuat dengan banyak memberikan jam terbang pada pemain muda. Izzas dan Hubner yang berkarier di Eropa serta Ridho yang menjadi pemain lokal paling konsisten dianggap sebagai masa depan pertahanan timnas Indonesia. STY juga memberikan pesan moral penting kepada seluruh pemain timnas. Ia meminta agar para pemain menjaga kebugaran dan tetap menghormati pelatih yang kini menakodai mereka.
Sebab perjalanan menuju Piala Dunia bukan hanya soal teknik dan strategi, tetapi juga soal kerjasama, sikap, dan mentalitas. Untuk anak-anak timnas Indonesia, jaga kebugaran kalian. Ini adalah saat penting. Saya juga berpesan hargai pelatih dan teman-teman kalian. Mereka sama-sama berjuang untuk satu tujuan, yaitu lolos ke Piala Dunia, pesan STY yang terasa tulus dan penuh makna. Pernyataan ini disambut positif oleh banyak pihak, termasuk para pendukung setia timnas Indonesia. Meski tak lagi berada di sisi lapangan, kehadiran Shin Tae-yong secara moral masih sangat kuat. Ia telah menjadi sosok penting dalam sejarah modern sepak bola Indonesia, tak hanya karena prestasinya, tapi karena filosofi dan pendekatan jangka panjang yang ia tanamkan. Sosok seperti Shin Tae-yong jarang ditemukan. Tidak banyak pelatih yang setelah meninggalkan posisinya masih tetap peduli, bahkan menyebutkan nama-nama pemain secara langsung sebagai bentuk dorongan moral. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara dirinya dan para pemain timnas tidak berakhir di ruang taktik, tetapi menyentuh sisi emosional dan motivasional yang lebih dalam. Kini seluruh sorotan tertuju pada Patrick Kluivert yang akan memimpin timnas Indonesia menghadapi dua laga penting kontra Arab Saudi dan Irak. Laga ini akan menjadi penentu apakah Garuda bisa melaju lebih jauh dan menciptakan sejarah baru di pentas sepak bola dunia. Harapan pun tak hanya tertumpu pada taktik dan strategi, tetapi juga pada semangat para pemain untuk membuktikan bahwa Indonesia layak diperhitungkan di level tertinggi. Pesan Shin Tae-yong agar tetap menghargai pelatih dan menjaga kebugaran menjadi simbol bahwa perjuangan menuju Piala Dunia bukanlah kerja satu orang, melainkan seluruh elemen yang bersatu. Dengan dorongan moral dari mantan pelatihnya, soliditas pemain, serta strategi segar dari pelatih baru, mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia kini bukan sekadar harapan kosong. Jalan masih panjang, tapi langkah besar telah dimulai. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Wah, mengejutkan publik. Emil Audero, kiper timnas Indonesia, bikin pernyataan mengejutkan, "Ini bukan bayaran, saya cedera beneran. Saya sangat mengharapkan untuk bisa bermain lawan Arab dan Irak. Tapi apalah daya cedera sudah menghantui setiap pemain." Simak cerita lengkap Emil Audero kenapa bisa cedera seperti ini. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Emil Audero, kiper andalan timnas Indonesia yang tengah meniti karier gemilang di Serie A Italia bersama klub Cremonese, akhirnya buka suara soal absennya dalam dua pertandingan penting timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 4. Pernyataan Emil langsung menjadi perhatian dan perbincangan hangat di media serta jagat media sosial. Dalam beberapa hari terakhir, beredar spekulasi dan tudingan serius yang menyebut Emil sengaja tidak tampil karena mendapat bayaran dari pihak Arab Saudi agar absen, mengingat performa cemerlangnya yang sedang mencapai puncak bersama klubnya. Isu ini tentu membuat publik Indonesia terkejut dan kecewa. Namun kini Emil menepis seluruh tudingan tersebut dengan tegas dan memberikan klarifikasi secara langsung melalui sebuah pernyataan resmi yang disampaikan dalam wawancara eksklusif. Emil mengawali dengan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia dan para supporter timnas yang sangat berharap dirinya bisa tampil membela merah putih. Ia mengaku sangat sedih dan kecewa karena harus absen di pertandingan yang sangat penting tersebut. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh supporter timnas Indonesia dan masyarakat Indonesia. Saya sangat paham harapan besar yang diberikan kepada saya. Saya juga tahu banyak yang menantikan kehadiran saya di lapangan, apalagi saya sedang dalam kondisi top form bersama Cremonese, ujar Emil dengan nada penuh haru.
Lebih lanjut, Emil menegaskan bahwa satu-satunya alasan ia tidak bisa tampil adalah karena cedera yang ia alami, bukan karena ada unsur lain, apalagi tudingan bayaran. Saya sudah mendengar berbagai kabar yang beredar, ada yang bilang saya dapat bayaran agar tidak bermain. Saya ingin meluruskan itu sama sekali tidak benar. Saya tidak pernah berpikir untuk mengambil jalan pintas seperti itu. Saya bermain sepak bola untuk membanggakan Indonesia, bukan untuk hal-hal negatif seperti itu, tegas Emil. Cedera memang menjadi momok terbesar bagi para atlet, terutama ketika sedang berada dalam puncak performa. Emil Audero yang dikenal sebagai kiper muda berbakat dan potensial sedang menikmati masa kejayaan kariernya di kompetisi sepak bola tertinggi Italia. Penampilannya bersama Cremonese kerap mendapatkan pujian, bahkan dianggap sebagai salah satu kiper muda terbaik yang lahir dari Indonesia. Namun cedera yang datang di momen terbaik justru membuat Emil harus menunda impian dan harapannya membela negara di pertandingan krusial. Cedera tersebut membuatnya tidak bisa mengikuti pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia yang sangat penting bagi perjalanan timnas Indonesia. Saya benar-benar ingin bermain. Saya sudah mempersiapkan diri secara maksimal, tapi cedera ini membuat saya harus istirahat dan fokus untuk pemulihan. Saya tidak mau ambil risiko yang justru bisa memperparah kondisi saya, kata Emil. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era media sosial, informasi dapat menyebar sangat cepat. Sayangnya, tidak semua berita atau rumor tersebut berlandaskan fakta. Emil mengaku cukup terpukul dengan isu negatif yang beredar dan bahkan sempat merusak citra dirinya sebagai atlet profesional. Saya harap masyarakat dan penggemar bisa lebih bijak dalam menerima berita. Jangan mudah percaya dengan gosip yang belum jelas sumbernya, karena itu bisa menimbulkan kesalahpahaman dan kerugian bagi saya maupun timnas Indonesia. Ucap Emil dengan harapan agar dukungan dan kepercayaan tetap mengalir. Sebagai salah satu pemain muda dengan potensi besar, Emil tentu sangat membutuhkan dukungan moral dari seluruh elemen masyarakat Indonesia, terutama para pecinta sepak bola. Cedera adalah bagian dari perjalanan seorang atlet dan bagaimana mereka bangkit dari masa sulit tersebut yang menentukan kualitas sejati seorang juara. Kini Emil tengah menjalani proses pemulihan dengan penuh kesabaran. Ia bertekad untuk segera kembali fit dan siap memperkuat timnas Indonesia di kesempatan berikutnya. Para penggemar tentu sangat menantikan kembalinya Emil ke lapangan meneruskan performa gemilang yang selama ini telah mengangkat nama Indonesia di kancah sepak bola internasional. Pernyataan Emil sekaligus membuktikan integritas dan profesionalisme tinggi sebagai seorang atlet. Meski harus menghadapi tantangan berat, Emil tetap berpegang pada prinsip kejujuran dan kerja keras. Ia tidak membiarkan isu negatif dan spekulasi yang tidak benar menggoyahkan semangat dan fokusnya. Hal ini juga menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat luas, khususnya dalam menyikapi berita di era digital. Penting untuk melakukan verifikasi dan tidak langsung percaya pada gosip atau tudingan yang belum jelas kebenarannya karena dapat merusak nama baik seseorang dan menciptakan keretakan di tengah masyarakat. Pernyataan Emil Audero yang membuka fakta sebenarnya tentang absennya di babak kualifikasi Piala Dunia sangat penting untuk meluruskan isu yang beredar. Emil tidak hanya menunjukkan sikap profesional dan dedikasi tinggi, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih dewasa dalam menerima informasi. Mari kita dukung penuh proses pemulihan Emil dan terus memberikan semangat agar ia bisa kembali memperkuat timnas Indonesia dengan performa terbaiknya. Dengan komitmen dan kerja keras, Emil Audero diharapkan menjadi ikon sepak bola Indonesia yang menginspirasi generasi muda dan membawa nama bangsa ke level dunia.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like Kiper Liverpool Alisson absen lawan Chelsea, mungkin juga absen hadapi MU. Pelatih Liverpool, Arne Slot, mengonfirmasi kabar kurang menyenangkan menjelang laga tandang melawan Chelsea akhir pekan ini. Kiper utama The Reds, Alisson Becker, dipastikan absen karena cedera hamstring yang dialaminya saat kalah 0-1 dari Galatasaray di Liga Champions. Cedera ini juga membuat Alisson dicoret dari skuad Brasil untuk laga persahabatan melawan Korea Selatan dan Jepang. Ini bukan kali pertama ia mengalami masalah hamstring dan Slot menyebut absennya kali ini bisa berlangsung cukup lama. Saya akan terkejut jika Alisson bisa tampil di laga pertama usai jeda internasional, termasuk saat melawan Manchester United, ujar Slot. Sebagai gantinya, Giorgi Mamardashvili akan menjalani debutnya di Premier League saat melawan Chelsea. Selain Alisson, Hugo Ekitike juga sempat ditarik keluar saat melawan Galatasaray. Namun, sang striker diyakini hanya mengalami kram dan tetap masuk skuad Prancis. Federico Chiesa pun berpeluang tampil meski sempat absen karena masalah ringan. Keduanya akan dinilai usai sesi latihan hari ini. Sementara itu, bek muda Giovanni Leoni harus mengakhiri musim lebih cepat usai menjalani operasi cedera ACL. Menurut Anda, seberapa besar dampak absennya Alisson terhadap peluang Liverpool saat menghadapi Chelsea dan MU? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Arsenal versus West Ham, dendam sang raja corner siap hantam lagi di Emirates. Arsenal tengah bersinar sebagai raja corner Premier League. Tim asuhan Mikel Arteta sangat tajam dalam memanfaatkan bola mati, terutama sepak pojok. Catatan ini jadi senjata utama saat menjamu West Ham dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Inggris, Sabtu, dalam kurung 4/10 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di Emirates Stadium. Lebih dari sekadar London Derby, laga ini syarat gengsi dan dendam. Arsenal menelan 2 kekalahan beruntun dari West Ham di kandang sendiri, catatan langka di era Arteta. Namun kini The Gunners datang dengan amunisi bola mati yang sangat efektif. Dari 14 gol terakhir di Premier League, 9 lahir dari bola mati, 7 diantaranya dari sepak pojok. Bek Gabriel Magalhaes bahkan mencetak seluruh 18 gol liganya dari situasi set piece. Pertahanan Arsenal pun tangguh, baru kebobolan 3 kali musim ini. Sementara West Ham kini di posisi ke-19, masih beradaptasi dengan pelatih baru Nuno Espirito Santo. Meski punya rekor apik di Emirates, performa mereka belum stabil. Menurut Anda, akankah Arsenal berhasil membalas dendam dan menjaga tren positif mereka? Atau justru West Ham kembali membuat kejutan di kandang lawan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Cole Palmer cedera, Enzo Maresca pusing jelang Chelsea versus Liverpool di Stamford Bridge. Chelsea harus menghadapi tantangan besar jelang laga krusial melawan Liverpool di pekan ke-7 Liga Inggris 2025/26. Duel panas ini akan berlangsung di Stamford Bridge, Sabtu 4 Oktober 2025 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Namun, The Blues dipastikan kehilangan salah satu pemain kunci mereka, Cole Palmer. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, mengonfirmasi bahwa Palmer kemungkinan besar akan diistirahatkan selama 2 hingga 3 minggu akibat cedera pangkal paha. Kami ingin melindungi Cole agar cederanya tidak memburuk. Rencananya, dia akan beristirahat hingga jeda internasional, ujar Maresca dari laman resmi klub. Palmer menjadi sosok penting dalam lini serang Chelsea, dan absennya tentu menjadi kabar kurang menyenangkan bagi para pendukung. Maresca mengaku lebih memilih pendekatan konservatif untuk menghindari risiko operasi.
Chelsea sendiri saat ini berada di posisi ke-8 klasemen dengan 8 poin dari 6 laga. Kemenangan atas Liverpool bisa mendongkrak posisi mereka mendekati 5 besar. Namun, tantangan berat menanti karena Liverpool tengah tampil solid dan kokoh di puncak klasemen dengan 15 poin. Menurut Anda, apakah absennya Cole Palmer akan sangat berpengaruh pada peluang Chelsea menghadapi Liverpool? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. MU jajaki pelatih baru. Disarankan lirik Roy Keane si pemimpin garang. Di tengah gonjang-ganjing masa depan Ruben Amorim sebagai manajer Manchester United, muncul nama mengejutkan sebagai kandidat pengganti Roy Keane. Saran ini datang dari mantan pemain Premier League Jamie O'Hara yang menilai Keane punya jiwa kepemimpinan luar biasa. Aku heran belum ada yang menelepon Roy Keane dan berkata bisa datang ke Manchester United dan jadi bagian dari proses ini. Ia salah satu kapten terbaik yang pernah dimiliki klub, ujar O'Hara. Menurutnya, Keane adalah sosok yang karismatik, garang, dan dihormati di ruang ganti. Ia percaya Keane mampu mengangkat kembali standar permainan para pemain setan merah yang belakangan dianggap menurun. Meski Keane belum dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan taktik modern, O'Hara yakin aura dan etos kerja Keane cukup untuk melecut semangat tim. Spekulasi ini muncul setelah kekalahan 1-3 dari Brentford yang menambah tekanan terhadap Amorim. Sejak ditunjuk November 2024, ia baru mencatatkan persentase kemenangan 36,73%. Menurut Anda, apakah Roy Keane layak menangani Manchester United jika Ruben Amorim benar-benar didepak? Bagikan opini Anda di kolom komentar. Setelah Manchester City, ini peran yang diimpikan David Silva untuk Pep Guardiola. Pergi ke sang pemain senior. Pep Guardiola kini hampir menginjak 10 tahun memimpin Manchester City sejak 2016. Meski musim 2024-25 berakhir tanpa trofi dan awal musim 2025-26 belum menunjukkan perbaikan signifikan. Manajemen tetap memberikan dukungan penuh melalui pembelian pemain-pemain baru seperti Omar Marmoush, Nico Gonzalez, dan Gianluigi Donnarumma. Di tengah loyalitas dan dedikasi Guardiola, mantan gelandang City, David Silva, punya harapan besar untuk sang pelatih melihat Guardiola melatih timnas Spanyol suatu hari nanti. Silva menilai Guardiola sangat cocok membawakan filosofi penguasaan bola khasnya ke pentas internasional. Luis de la Fuente sekarang melakukan pekerjaan fenomenal, tapi akan menarik bila Pep bisa melatih Spanyol, ujar Silva. Menurutnya, Guardiola mampu membawa gaya menyerang dan dominasi yang akan memperkuat La Roja. Sebagai mantan anak asuh, Silva tahu betul bagaimana Guardiola menuntut komitmen penuh dan penguasaan permainan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Guardiola siap melanjutkan kariernya di level internasional? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.